Tipe kepribadian INTJ adalah manifestasi hidup dari paradoks. Mereka sangat rasional, namun seringkali tampak irasional di mata orang awam. Ia individu yang menjunjung tinggi logika, tapi bukan logika lurus seperti milik kaum rasional biasa. The Paradox Thinker bukan sekedar label saja, ini merupakan cerminan dari cara berpikirnya yang kompleks, tidak linear, dan kerap kali sulit dicerna oleh nalar standar. Tipe kepribadian ini punya ketertarikan mendalam terhadap kontradiksi. Bukan karena ia menyukai konflik, melainkan karena ia melihatnya sebagai medan eksplorasi intelektual. Bagi mereka, kontradiksi bukanlah kegagalan dalam berpikir, melainkan sinyal bahwa sistem masih cacat atau belum selesai didefinisikan. Individu ini tidak menghindari kontradiksi, melainkan menyelaminya, mengupasnya, dan merakit pemahaman yang lebih utuh dari kekacauan itu. Logika tipe kepribadian ini tidak mengikuti jalur lurus A, B, C. Mereka bisa mulai dari Z, melompat ke F, lalu menemukan koneksi tak terduga menuju A. Ini bukan cara berpikir absurd, melainkan non-linear, sebuah struktur logis internal yang kompleks dan sering tak kasat mata. Mereka mengandalkan pattern recognition, intuisi masa depan, dan pemodelan mental tingkat tinggi untuk menyusun solusi. Bagi orang lain, hasil pemikiran INTJ bisa tampak aneh, padahal sebenarnya masuk akal. Hanya saja tidak semua orang bisa mengikuti lompatan kognitif mereka. Logika ini tidak tumbuh dari obrolan ringan atau interaksi sosial sehari-hari. Ia muncul dari kesendirian yang produktif, dari kontemplasi panjang, bacaan mendalam, dan eksperimen mental dalam sunyi. Mereka bukan penyendiri karena canggung secara sosial, tetapi karena dunia batinnya jauh lebih menarik daripada percakapan-percakapan di sekelilingnya. Di dalam kepalanya, selalu ada laboratorium aktif tempat ide-ide besar dirancang dan diuji coba. INTJ seolah hidup di antara dua dunia, yakni realitas yang membatasi dan visi yang ideal. Tegangan antara keduanya bukan membuat mereka frustrasi, justru menyuplai energi kreatifnya. Di antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, mereka membangun jembatan pemikiran. Di sanalah lahir gagasan-gagasan alternatif, sistem baru, dan cara berpikir yang melampaui norma. Mereka bukan pembenah tambal sulam, mereka pembongkar sistem. Bukan hanya mencari solusi, tetapi juga mendefinisikan ulang masalah itu sendiri. INTJ adalah dialektika yang berjalan. Ketika mereka kebetulan memiliki dua ide yang saling bertentangan, tapi sama kuat, mereka masih mampu memelihara keduanya tanpa tergesa-gesa untuk memihak. Mereka tidak buru-buru menyimpulkan. Mereka mengamati, menguji, membenturkan, hingga muncul sintesis yang baru, yaitu ide ketiga yang lebih unggul dari kedua ide sebelumnya. Inilah salah satu bentuk tertinggi dari kecerdasan mereka, bukan sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga mengubah cara bertanyanya. Secara emosional, INTJ menekan ekspresi, tetapi tidak mematikan rasa. Emosi mereka terolah dalam bentuk refleksi eksistensial, bukan dalam curhat atau luapan spontan. Mereka mungkin seolah tampak dingin, tapi bisa sangat peduli. Tampak sinis, tapi sangat idealis. Tampak logis, tapi juga sangat intuitif. Semua ini bukan kontradiksi yang saling membatalkan, melainkan lapisan-lapisan kompleksitas yang hidup berdampingan. Kesimpulannya, INTJ The Paradox Thinker adalah arsitek kognitif yang meretas batas-batas cara berpikir konvensional. Mereka bukan sekadar menyatukan kontradiksi, tetapi juga mentransformasikannya menjadi wawasan baru. Mereka menggabungkan rasionalitas dan imajinasi, ketertiban dan kekacauan, serta idealisme dan pragmatisme. Mereka tidak berpikir seperti kebanyakan orang, dan memang tidak dirancang untuk itu. Mereka bukan mesin logika, melainkan alkemis kognitif. Dan dalam dunia yang semakin kacau, penuh konflik ide dan absurditas sosial, mungkin justru mereka-mereka inilah yang kita butuhkan, yakni para pemikir paradoksal dengan logika non-linear. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya.
Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.